Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Bedi Bulur SHM Makes. Saat ini kami mau menyampaikan ya tentang hal-hal dan perkembangan terbaru ya tentang kondisi daripada asuransi jiwa Kresna. Jadi seperti kita ketahui dari manajemen AJK telah beritikat baik dengan memperbolehkan perwakilan para nasabah yang disebut dengan tim 5 untuk ikut meninjau RPK atau rencana penyihatan keuangan, yang mana rencana penyihatan keuangan ini sebetulnya juga boleh dibilang memang menjadi tanggung jawab daripada AJK untuk nanti kemudian diserahkan kepada OJK. Nah, diantaranya di situ sebetulnya kami para pemegang polis menginginkan suatu win-win solution atau perdamaian untuk supaya terjadi pembayaran seluruhnya kepada seluruh nasabah. Nah, itu yang kami harapkan, di mana memang PT Asuransi Jiwa Kresna kami melihat ada suatu itikat baik karena sudah 50%, ya sudah hampir kurang lebih 50% sudah dibayar dari seluruh polis, dan sudah ada kurang lebih 1,4 T yang sudah dibayar. Artinya apa? Kalau PT AJK berniat tidak baik, buat apa dia keluar uang 1,4 triliun? Ya kita bandingkan, ya patut diduga nih. Ya, kita lihat dengan asuransi yang lain, kita bandingkan saja. Mana Arta, kemana Manfred dan Evelyn? Belum pernah kita bisa tatap muka atau rapat. Hendy Surya ya udah ditahan pun juga mana ada pembayaran Indosuria, sangat minim. Monarta pun kalau toh ada sangat minim, tidak ada saya lihat yang bisa bayar sampai 1,4 triliun. Nah logikanya kalau pengusaha niat jelek atau niat tidak mau bayar, buat apa dia keluar uang 1,4 T. Dan kita harus lihat AJK ini adalah perusahaan saham, artinya apa? Banyak saham-saham dia akan jatuh kalau pada akhirnya nanti tersangkanya dan sebagainya itu boleh dibilang ada penahanan ya misalnya. Nah kalau ditahan biasanya tentu terjadi sentimen negatif, saham-saham juga akan jatuh dan turun. Yang jadi pertanyaan saya, apakah penahanan atau jalan pidana itu yang kita harapkan, atau jangan sampai suatu tindakan-tindakan hukum yang kita lakukan malah menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ya. Jadi begini, saya selaku kuasa hukum berbagai investasi bodong, diduga ya, dugaan-dugaan gagal investasi yang gagal bayar. Ya. Contohnya apa yang gagal bayar? Saya pegang Indosuria, saya pegang Vikasa, saya pegang, ya Koperasi Sentosa saya juga ada pegang, ya Wana Arta, Kresna, dan masih banyak lagi ya, Korpus, itu semua saya pegang. Nah tidak ada satupun, ya walaupun saya ada berhasil di beberapa investasi memang, ya tapi saya nggak sebut yang mana. Tapi yang saya perlu soroti, ya dari kalau dilihat secara keseluruhan, tetap yang terbesar bayar 1,4 triliun itu hanya asuransi jiwa Kresna. Nah logikanya berarti pengusahanya juga menginginkan perusahaannya tetap jalan, grup-grupnya tetap jalan, makanya dia bayar. Kalau niat dia nggak bayar, dia nggak akan mungkin mau, nggak bisa kita rapat sama dia. Kita perwakilan nasabah dengan manajemen bisa rapat, kita diundang untuk bentuk tim RPK. Dan ketika saya telepon ada beberapa nasabah yang minta tolong dalam kondisi urgent, dia pun masih memenuhi daripada komitmennya pada saat homologasi, yaitu ya yang mementingkan yang sakit dan lansia. Kalau memang ada yang tanya ke saya, Pak Beni, kok saya enggak? Ya saya nggak tahu, tapi pengalaman saya yang komitmen kemudian saya bantu kenyataannya dibayar dan boleh dikonfirmasi. Dan yang minta tolong saya itu juga ada yang betul-betul saya tolong tulus, meskipun bukan klien saya, dia telepon saya minta tolong. Ada yang sakit kanker otak pun saya bantu ya, dan tanpa saya minta pamrih ya. Ada juga beberapa nasabah yang lain, saya nggak sebut yang mana karena
Prinsip saya kalau menolong, tangan kiri misal itu kita misalnya berbuat atau tangan kanan berbuat, nggak perlu tangan yang satunya itu mengetahui. Itu namanya ketulusan, ya. Tapi di sini juga saya sampaikan, beberapa nasabah saya pun juga ada yang good news dan selesai dengan baik dengan suatu komitmen atau kesepakatan yang baik yang bisa diterima oleh klien. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nggak cuma pengacara itu yang juga diselesaikan, nggak cuma saya juga sempat baca di berita LQ juga yang dikenal vokal juga sama, selesai ternyata ada kesepakatan. Ya termasuk saya pun ada kesepakatan, dan mungkin ada beberapa nasabah juga yang udah dengan kesepakatan dengan suatu itikat baik yang selesai win-win. Nah, yang saya tanya, kenapa yang melapor polisi ini tidak mencoba melakukan win-win juga? Saya sendiri nasabah yang sudah melakukan pencabutan LP. Ya, nasabah yang punya klien saya juga mencabut. Kenapa? Karena sudah win-win. Nah, seharusnya menurut saya yang perlu dilakukan hanya intensif untuk lebih mengedepankan dan membuang ego. Ya, mengedepankan restoratif justice. Jadi saya tidak hanya menyelesaikan Kresna untuk masalah kesepakatan, ada lagi dengan hal-hal lain yang saya selesaikan juga dengan kesepakatan. Beberapa dugaan investasi yang macet tersebut ada yang saya selesaikan dengan kesepakatan juga, walau saya nggak sebut nama investasinya, dan boleh dicek ke nasabahnya. Karena kalau saya cuman bicara begini ternyata nggak ada bukti, sebagai lawyer tentu kita nggak boleh ngarang. Suatu tingkat keberhasilan atau suatunya pencapaian itu harus ada bukti. Nah, saya tuh sudah buktikan, kan begitu. Nah, di sini saya mau sampaikan tentang kondisi terkini AJK sekarang di Police Line. AJK sekarang telah dilakukan beberapa penyitaan, ya, ada laptop yang disita dan sebagainya saya dengar. Kemudian servernya juga jadi sulit juga untuk sudah mati, sulit membalas email dan sebagainya. Data-data pun juga mau ngambil juga susah. Itu saya dapat masukan seperti itu. Nah, sekarang kalau memang itu terjadi, bagaimana penyusunan RPK? Bagaimana dengan mau kita lakukan restoratif justice? Sementara kalau ini sekarang AJK menjadi susah mengambil data, dia mau transfer nggak bisa karena diblokir. Nah, pada akhirnya laporan dari beberapa gelintir nasabah ini patut diduga bisa menyengsarakan hampir seluruh nasabah yang sebetulnya di mana AJK sudah bertingkat baik. Nah, disinilah yang kami sayangkan juga dari tindakan daripada kepolisian. Kami memohon kepada yang terhormat Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Kabar Reskrim, yang terhormat Bapak Direktur TV Deksus, ya mudah-mudahan video ini bisa viral juga sampai kepada Bapak. Tentunya juga kami mohon bantuan kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Bapak Presiden Jokowi, tolong dilihat dan dicermati. Ya memang kita sepakat ya untuk laporan-laporan dari masyarakat harus diperhatikan, tapi kalau sudah ada pengusaha yang beretikat baik yang memang mau bayar, ada pengusaha yang sudah beretikat baik mau berunding, ada pengusaha yang beretikat baik mau menyelesaikan, kenapa malah dibuat susah dan pada akhirnya berdampak juga menjadi susah kepada seluruh nasabahnya. Kalau server daripada internet, listrik mati, di Police Line data nggak bisa diambil, bagaimana dia bisa menyelesaikan RPK? Padahal kita baru saja meminta kepada OJK untuk dilakukan suatu perpanjangan waktu sampai 16 Desember. Nah, kami juga mohon perhatian daripada OJK. Ya, kami mohon bantuan daripada OJK, kami mohon bantuan kepada kebijaksanaan para pimpinan tinggi Polri. Kami setuju no viral no justice. Kami setuju permintaan dari masyarakat yang merasa terjalimi, kami appreciate polisi bertindak cepat untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan aset dan sebagainya. Tapi tolong Bapak polisi juga lihat pengusaha mana dulu harus dilakukan. Kami tanya, kalau memang mau dilakukan kenapa nggak dilakukan dari dulu? Kenapa setelah tersangka itu jadi tersangka misalnya setahun atau 2 tahun baru dilakukan Police Line dan sebagainya? Dan kenapa justru dilakukan pada saat pengusahanya sudah kami lihat ada titik terang dan mulai mau menemui kami para nasabah, mau berunding, mau bayar, ya kan, mau bikin kesepakatan, mau terbuka, bahkan kita boleh masuk dan dibentuk tim 5 untuk RPK, malah sekarang malah di Police Line, malah baru sekarang diblokir. Ini ada apa? Kenapa kalau mau blokir Police Line, kenapa nggak dari dulu aja sebelum pengusahanya terlihat ada itikat baik?
Ya ini kami sekarang kan bingung. Ketika dulu pengusahanya belum terlihat dan kami juga ya belum terlalu terlihat seperti sekarang meskipun sudah bayar 1,4 T ya. Kenapa? Maksud saya kalau memang mau dilakukan suatu tindakan hukum sebelum dia bayar 1,4 T misalnya ya, dan dia memang tidak menyelesaikan sampai 50% polis, nah itu mungkin dilihat wah pengusaha ini tidak ada mau menyelesaikan, gak ada etikat baik, ya harus ditindak. Loh dia sudah keluar uang 1,4 T, dia sudah bayar hampir 50%, itu suatu etikat baik ya kan, meskipun dia di PKU seluruhnya, padahal Warna Arta yang dulu itu baru di PKU sebagian. Ya, yang Jiwasraya apa sanksinya, Bumi Putra apa? Kenapa ada dugaan diskriminasi? Kemudian sekarang malah dilakukan polis lain, dilakukan pemblokiran sampai nggak bisa bayar. Padahal saya sudah ada kesepakatan juga yang tadinya mau dituangkan tertulis, akhirnya nggak sempat dibuat lagi tertulisnya dan tidak sempat lagi direalisasi gara-gara sudah terjadi blokir ini ya. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang sakit butuh dana, kalau tidak dibayar dia bisa lewat, apa nggak kesian dan prihatin? Jadi polisi atau hukum pidana itu bisa untuk meremedium, dia harusnya dilakukan sebagai upaya terakhir apabila tidak bisa selesai. Nah ini kan sebenarnya masyarakat itu diuntungkan dengan pidana itu. Saya senang dengan anjuran Bapak Kapolri dengan adanya restoratif justice. Ya masa gara-gara beberapa gelintir nasabah harus sengsara ratusan bahkan ribuan nasabah. Ya tolong Pak Kapolri beri kesempatan restoratif justice ini. Ya jangan dong kita lagi berunding. Kita udah sampaikan. Masa lagi berunding malah diblokir? Masa lagi berunding lagi menunjukkan itikat baik mau dibayar malah diblokir? Masa malah di polis lainnya sekarang malah data-data yang mestinya digunakan untuk bahan untuk RPK juga malah diambil? Kan kita nasabah ini kan harusnya juga kan yang menjadi pelapor itu supaya nasabah uang dibayar. Lah kalau tujuan itu tercapai dan malah laporan itu malah nanti merugikan nasabah, kan malah jadi bagaimana dengan ratusan dan ribuan nasabah? Tolong perhatikan kepentingan umumnya ini. Jadi kami mohon bantuan kepada para nasabah yang lain, no viral no justice. Marilah kita ramai-ramai membuat surat kepada Bapak Kapolri, sampaikan dengan apa yang sudah kita capai, perundingan-perundingan yang sedang kita rintis. Ya dengan catatan memang kita minta AJK pun serius. Ya karena sekali lagi kalau AJK ternyata ingkar janji, AJK tidak bayar, sudah dibuka nanti blokirnya. Ya kemudian sudah ada satu kesempatan melakukan perundingan ternyata tidak berjalan dengan baik, tentu saya paling depan akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Seperti saya sampaikan, kalau ini terus diterusin, ya disita terus, berarti jalan terus sampai P21 jaksa, baru masuk ke PN, PT, MA, PK. Mungkin 3 tahun lagi sudah inflasi, sahamnya udah turun, kita jadi, karena di perusahaan saham, ingat bukan hotel ya. Kalau Vikasa masih mending, itu perusahaan ada hotel ya. Jadi kalau pilot kita bisa, kurator bisa bertindak, melakukan going concern, dijalankan, kemudian uangnya bisa dibagikan kepada para nasabah, kemudian kalau dilakukan pemberesan bisa ada aset. Nah kalau AJK kertas saham, ya pidana jalan, sahamnya runtuh, seluruh grupnya runtuh, ya kita menang jadi arang, kalah jadi abu, AJK bayar pakai apa? Ya. Tapi kalau sekarang sentimen pasar positif, ya tidak diblokir, ya RPK diterima, ya. Kemudian dia bisa bekerja, dia bisa jualan. Sahamnya sentimen pasar positif. Ya ini logika, dia bisa bayar kita. Ya, kalau sekarang dimatiin perusahaannya, tinggal sahamnya kita suruh bagi-bagi saham sama-sama apa yang mau dibagi. Kemudian perintah pidana dia hati-hati. Ya ini akan menjadi polemik lagi di masyarakat. Kalau nanti kata-katanya diberikan kepada korban. Ya kalau diberikan kepada korban kemudian nanti kayak first travel itu cuci uang katanya terbukti. Ya first travel itu katanya jadinya kan dana disita oleh negara. Ya padahal itu bukan judi. Kalau binomo katanya sekarang disita oleh negara karena judi. Lalu first travel kan bukan judi, tapi disita oleh negara. Nah ini bagaimana kalau nanti putusannya juga disita oleh negara kepada negara? Nasabah dapat apa? Ya kemudian kalau dibagikan kepada korban,
Apakah jaksa nanti tahu cara pembagian mekanismenya, membaginya bagaimana? Apakah dibagi yang kecil-kecil dulu baru yang gede? Apakah proporsional? Itu kan nggak detail biasanya dibagikan kepada korban. Beda kalau perusahaan pidana, orang kehilangan mobil dikembalikan kepada korban, jelas mobilnya kembalikan, mau mobil dia. Lah sekarang saya tanya, dikembalikan kepada korban. Saya tanya sekarang, apakah orang yang belum lapor pidana artinya itu jadi kehilangan haknya, hanya dikasih ke yang lapor pidana? Apakah hukum pidana mengatur seperti itu? Apakah hukum kita mengatur seperti itu? Apakah ada mekanisme yang pasti? Saya doktornya pidana juga, saya dalami. Jadi di sini saya mau tanya, bagaimana mekanisme yang betul untuk bagiin itu? Bagaimana cara baginya? Ya ini ingat, bukan sekadar mobil hilang kemudian dipidana, tinggal dilaporkan, kembalikan kepada korban. Ini banyak juga yang belum ngelapor ya, tapi uangnya ada di situ. Ya, nah ini juga yang ngelapor juga bisa, kalau bayar ambil begitu saja, ternyata ada putusan yang dirasa kurang adil sama yang belum melapor, bisa aja melakukan gugatan nanti yang belum melapor. Lah dia punya bukti, dia juga sama, dia pemegang polis, dia tak kasih saham, dia juga beli polisnya, uangnya masuk, ya kan? Nah ini tidak selesai, menang jadi arang kalau jadi abu. Jadi yang pidana pun bisa akan repot juga yang melakukan lapor pidana ini dengan adanya gugatan-gugatan dari yang belum lapor pidana, karena merasa haknya ada di situ juga. Belum kalau kita bisa gigit jari kalau terjadi dugaan putusan kontroversial katanya disita kepada negara. Nah itu seperti first travel sudah ada contoh. Karena ini ingat ada cuci uangnya juga dari PU dilaporkannya itu. Kan begitu. Ya. Orang ini yang diblokir aja tidak rekening AJK aja, termasuk pribadi-pribadinya, manajemennya, direksinya semua diblokir. Lalu gimana bisa bayar? Nah sekarang kita nego. Kata AJK mau bayar tapi saya diblokir. Nah bagaimana sekarang dia mau bayar? Memang kan jadi repot. Ya padahal kalau sentimen dengan dia semakin diblokir di polis lain, kemudian nanti masuk berita besar-besaran, sentimennya semakin negatif, investor semakin menjauh, saham semakin turun, grup-grupnya jatuh, sudah kita tinggal gulung tikar sama-sama, nasabah ini bisa dapat nol. Itu yang kita khawatir. Nah makanya marilah para nasabah yang ingin mendapatkan uangnya, bersatu kita dengan catatan AJK betul-betul beritikat baik untuk bayar kita. Mari kita suratin Bareskrim, mari kita suratin OJK supaya ini dibuka blokirnya, supaya dihentikan, kalau perlulah perkaranya sudah kita selesai damai saja, ya kan, dan dihentikan dengan catatan restoratif justice, yang mana para nasabah ini juga memang mendapatkan win-win solution kan begitu. Ya tapi tolong diperhatikan, kita juga marah, nggak mau dong yang diperhatikan cuma yang bikin laporan polisi, ya kan. Nasabah yang belum bikin laporan polisi juga harus diperhatikan, nggak adil dong, nggak fair dong, ya kan. Dan AJK pun memang mau buka suara. Nah kenapa yang lapor polisi ini nggak bergabung aja dengan tim 5 ini yang lagi bikin RPK, bikin surat dulu, ya jangan sampai ini diblokir-blokir. Nah rekening kita sepakati dengan AJK, jangan sampai Anda disalahgunakan untuk tidak bayar kita, kan begitu ya. Kita minta adanya pembayaran memang untuk para nasabah dengan baik, ya kita mendukung supaya sahamnya naik lagi, sentimen pasar positif lagi, investor mau melirik lagi supaya bisa dibayar. Ya caranya apa? Ya pidananya ini harus beres, RPK-nya ini harus bisa diterima. Ya, jadi demikian saya himbau kepada seluruh nasabah dan para klien yang percaya kepada saya maupun para nasabah lainnya yang di seluruh Indonesia tersebar yang masih percaya bahwa bisa selesai dengan suatu itikat baik. Marilah kita suratin ya ramai-ramai, karena kalau kondisinya seperti ini menang jadi arang kalah jadi abu. Saya kasih tahu sentimen pasar ini, perusahaan AJK ini perusahaan asuransi ya. Ya kalau sahamnya jatuh, ya grup-grup Kresna ini sahamnya jatuh, makin nggak bisa bayar lagi, makin terpuruk, ya otomatis kita gigit jari. Sahamnya naik, sentimen pasar positif, investor masuk, ya ada harapan kita dibayar. Ya saya sendiri lawyer nasabah dan saya memperingatkan dengan somasi keras kepada AJK, apabila Anda ingkar tentu saya akan pimpin langsung para nasabah yang memang percaya kepada saya, yang beri kuasa kepada saya yang paling depan akan melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Tapi Anda beritikat baik, tentu kami siap juga di paling depan untuk menyampaikan supaya ini selesai dengan
Baik, kami juga minta supaya ego mereka yang melakukan laporan pidana tolong Anda jangan hanya ego aja, ego itu hak Anda, tapi tolong perhatikan, saya udah bilang jangan sampai kita hanya melihat kepuasan menang jadi arang kalah jadi abu. Mari kita selesaikan dengan damai dengan restoratif justice, dengan catatan memang selesai dari itikat baik dari AJK, yang mana saat ini saya masih melihat ada itikat baik. Saya telepon masih diangkat, saya minta ketemu masih bisa ketemu, tim 5 dibentuk dengan berbagai kalangan dari nasabah. Kemudian RPK sudah mulai mau transparansi, mau diserahkan, dan kita mau nego dengan OJK juga. Dan OJK juga ada POJK-nya, kalau udah ada selesai perdamaian tolong dihargai. Ya karena ini juga sama. Ya kita lihat, dia di PKU seluruhnya padahal udah ada damai di homologasi. Harusnya kan itu ditinjau lagi sanksi PKU seluruhnya itu. Karena seperti ini kita pun dirugikan atas dugaan perbuatan diskriminasi OJK yang berdampak kerugian pemegang polis sampai akhirnya nggak bisa bayar. Ya kemudian laporan pidana ini juga lucunya baru jalan lagi sekarang, tidak dari dulu. Yang di saat OJK sudah bayar 50% dan 1,4 hampir 1,4 T sudah bayar, dan adanya tim RPK dibentuk dan memberunding, ini terus gencar malah tiba-tiba di polis lain segala. Kok tidak dari dulu itulah yang saya heran. Sebelumnya dia bayar, sekarang malah beritikat baik malah dilakukan, kan jadi lucu, jadi serba salah ini. Ya yang nggak bayar dihukum, yang nggak bayar dihukum, yang bayar dihukum. Lama-lama nanti pengusaha-pengusaha ini juga lebih baik pasang badan sajalah. Yang patut diduga akhirnya uangnya dipakainya diduga, saya nggak nuduh ya, akhirnya dipakai buat beli kamar aja lah, bisa ada AC, ada TV, ada ini apa, AC-nya mungkin bisa diduga. Saya nggak tuduh ya, nanti realisasinya kan bisa dilihat apa benar seperti itu nanti pada akhirnya. Daripada saya nasabah, kita kan takut dari pengusaha malah jadi bertindak berpikir seperti itu, pasang badan segala macam. Padahal dia itikat baik tadinya memang mau bayar dan dia juga mau jalan usahanya. Nah inilah, jadi saya minta jangan dihantam kromo. Pengusaha yang beritikat baik mohon untuk diselesaikan pembayarannya. Itu dengan restoratif justice ya, hukuman itu sanksi juga ditinjau. Masa sama dengan yang nggak bayar sama sekali, dan dirugikanlah nasabah yang selama ini sering terjalin suatu hal di mana komunikasi masih baik. Kadang kita telepon ini mau masuk rumah sakit masih cair dana, sekarang malah jadi nggak cair sama sekali. Kan malah jadi laporan pidana ini kalau saya bilang jadi menyengsarakan nasabah ratusan bahkan ribuan yang lain yang tadinya masih bisa dibayar gitu. Ya yang lapor kan juga tujuannya dibayar, kenapa nggak melakukan dengan upaya restoratif justice? Ya salah satu kantor hukum juga yang saya lihat vokal pun dia pun diselesaikan dengan restoratif justice, dia terima malah dia mencabut juga. Ya saya pun juga klien-klien saya selesaikan dengan baik dengan kesepakatan bersama begitu kan, sehingga kita cabut yang mana bentuknya nggak usah saya sampaikan dan win-win solution kan begitu. Ya cobalah selesaikan dengan baik dengan cara yang nyaman dan baik. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan saya mohon maaf. Terima kasih, salam hormat.